gorila, simpanse mengalami pencabangan evolusioner dan manusia berjalan tegak ada. Sampai kemudian terjadi persebaran distribusi manusia dari Afrika Timur, di mana sekarang disebut Ethiopia, ke seluruh benua, dan kemudian pada 1 menit terakhir dari proses penciptaan yang 13,8 miliar tahun itu, menit terakhirnya muncullah peradaban manusia. Peradaban dimulai ketika manusia tinggal di gua pada detik ke-50, dan kemudian pada detik ke-30 peradaban-peradaban di Mesir, dan kehidupan agrikultur pada detik ke-20 dimulai. Nah, revolusi industri itu terjadi pada sekitar 5, 4, 3 detik terakhir. Anda bisa bayangkan proses itu sungguh-sungguh luar biasa, lambat, dan sangat kadang-kadang cukup menyakitkan karena banyak sekali dari makhluk hidup itu yang punah, dan kita hanya bisa mengetahuinya dari jejak-jejak fosil, dan banyak peradaban yang, dan saat ini kita dapat menyadari peradaban modern sejak zaman Mesir sampai peradaban modern itu amat ditentukan dengan ada tidaknya infrastruktur. Jadi insinyur sipil itu amat sangat menentukan peradaban umat manusia. Tidak ada peradaban modern dimanapun di muka bumi tanpa infrastruktur yang modern juga. Nah, lebih lanjut kita dapat menyatakan bahwa bumi itu menjadi tempat yang bisa ditinggali, habitable, itu karena berada pada zona habitable yang sungguh-sungguh pas, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu keras, tidak terlalu lunak, berada pada kondisi di mana tempat berpijak itu adalah tanah yang rocky berbatu, tetapi tersedia atmosfer yang cukup kaya sehingga ketika proses bernafas kita memperoleh energi dan pembakaran yang sehingga makhluk hidup itu. Saat ini ditemukan berbagai macam jenis eksoplanet, planet yang mengitari matahari lain selain matahari kita. Ada namanya 442b, Gliese 667cc, ini kode-kode astronomi begitu. Tetapi belum ada yang sungguh-sungguh menyerupai Earth. Bayangkan saja kalau memang nanti disimpulkan bahwa bumi itu satu-satunya, itu kan luar biasa. Karena alam semesta ini luasnya minta ampun, dari ujung ke ujung, itu yang observable ya, yang bisa diamati. Karena diperkirakan masih ada bagian lain yang belum mampu diamati. Kan luas sekali, kita itu kalau debu saja udah tidak mungkin ini. Belum lagi kita sendiri tersusun dari atom-atom yang bergabung menjadi satu menjadi molekul bergabung menjadi satu menjadi asam amino menjadi protein menjadi sel menjadi jaringan menjadi organ menjadi organisme manusia, hewan, tumbuhan. Kompleks sekali, luar biasa sekali kita ini.
Nah, pesan pertama berarti bahwa up to now and maybe still in the years to come, Bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali dan membuat kehidupan berkembang. Belum ada yang lain. Jadi jangan sia-siakan bumi. Karena kalau sudah nggak ada lagi energinya, tidak ada lagi, kita nggak bisa kemana-mana. Nah sekarang saya mau cerita tentang kisah tentang jantung, tentang pernafasan, dan tentang pikiran. Jantung itu ya luar biasa, super penting ya. Walaupun jantung itu setelah dibuat pada saat usia sekitar 4 minggu di dalam embrio, di janin, jantung tersebut merupakan otot yang terus-menerus berdetak seperti itu terus, tidak pernah berubah, tapi jantung itu vital. Apa sih sebenarnya yang di pumping, yang dipompa oleh jantung dengan denyutnya itu? Bapak Ibu pasti menyatakan darah. Ya, betul. Tapi darah itu kandungan apa yang vital di sana? Salah satu yang vital dan esensial adalah Hb, hemoglobin. Nah, hemoglobin itu bertugas mengikat oksigen dan zat-zat lain supaya dia terikat dan menyebar kemana-mana, ke seluruh jaringan tubuh. Tanpa hemoglobin, terutama ibu-ibu, terserang anemia, lemas, dan bisa jadi kolaps. Kalau Hb turun, orang harus segera dilakukan transfusi. Nah, molekul Hb, ini molekul Hb, di dalam Hb itu ada satu atom yang super sentral, letaknya di tengah-tengah dari struktur itu, namanya besi, Fe. Zat besi ini. Nah, Fe ini dikelilingi oleh hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen. Tetapi Fe ini hanya bisa diciptakan pada bintang generasi ketiga. Pada bintang generasi pertama mereka hanya punya kandungan hidrogen. Setelah bintang itu tua, kemudian bintang itu kehabisan energi di dalamnya, maka gas yang ada di sekitar itu kolaps masuk ke dalam, sehingga gravitasi yang ada di tengah-tengah itu menjadi sangat besar dan energinya sangat tinggi, panasnya sangat tinggi, sehingga mereka meledak. Ketika ledakan itu sangat besar, sangat dahsyat, energinya sangat tinggi, maka atom-atom yang dipanaskan itu hampir-hampir meleleh dan bisa bergabung satu dengan yang lainnya. Muncullah kemudian hidrogen. Kalau hidrogen gabung dengan ini menjadi 6, dalam 6 atom menjadi karbon. Tetapi dibutuhkan 2 kali proses ledakan itu, bintang generasi pertama, bintang generasi kedua, baru bintang generasi ketiga, muncullah yang namanya Fe. Fe itu kemudian menurut para ahli setelah diciptakan dalam bentuk gas, cloud, awan gas begitu, lalu berputar di sekitar matahari,
accretion disk, lalu terkumpul semuanya menjadi bumi. Nah, bumi kita jadi sebenarnya pusat bumi kita itu banyak mengandung besi. Suhunya sekitar 6.000 derajat Celcius di bawah. Tetapi padat. Kalau Anda memanaskan besi sekitar 1.400, besi tersebut meleleh, 2.000 akan mencair. Tapi di bawah bumi kita itu padat. Mengapa? Karena tekanannya sangat besar. Panas sampai 6.000 derajat Celcius, tapi tekanannya besar sehingga dia padat. Nah, di lapisan atasnya itu muncullah yang disebut biji-biji besi. Nah, biji-biji besi itulah yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal muncullah ini hemoglobin, darah yang molekul yang ada dalam darah yang mengalir melalui jantung. Jadi Bapak Ibu saya itu diciptakan dari debu bintang. Betul itu. Secara saintifik kita diciptakan itu. Kita debu-debu bintang. Di lain pihak, kita ini berada pada titik yang ini adalah namanya Laniakea dari bahasa Hawaii, dan ini adalah gugusan bintang-bintang yang ada di galaksi. Jadi ini super cluster galaksi. Jadi bumi tadi merupakan bagian tata surya. Tata surya bagian dari galaksi. Galaksi kita namanya Bima Sakti, bersama dengan Andromeda, bersama dengan Ganymeda, beberapa ini ya. Kita masuk ke dalam sebuah klaster kecil saja di sekitar ini. Dan kalau klaster ini bergabung menjadi satu, namanya super cluster. Super cluster menjadi begini, bergabung menjadi satu, namanya Laniakea. Ini adalah super cluster galaksi bintang-bintang yang paduan dari beberapa galaksi. Bayangkan kita hanya debu saja. Nah, sekarang tentang bernafas. Kita butuh bernafas, menyerap oksigen, karena tanpa oksigen otak kita akan kolaps. Kekurangan oksigen hanya dalam 2-3 menit saja. Maka kita membutuhkan oksigen. Tetapi sebelum atmosfer kita kaya akan oksigen, zaman dahulu atmosfer kita kaya dengan karbon. Bentuknya seperti ini. Tetapi setelah ada namanya, jadi ini dulu kaya dengan karbon dioksida, nitrogen, bahkan tidak ada itu, hanya ada uap air. Nah sekarang karbon dioksida jumlahnya sudah mulai berkurang. Ini kondisi atmosfer sekarang, tetapi oksigen yang banyak, oksigen dan nitrogen. Nah, mengapa itu terjadi? Karena ada namanya cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini unik sekali karena dia sangat menyukai foto, cahaya, maksudnya bukan selfie, tapi cahaya, dan dia kemudian melakukan proses respirasi dengan cahaya. Cyanobacteria ini kemudian dimakan, bergabung dengan bakteria lain, muncullah mikroba-mikroba yang salah satunya berpindah menjadi klorofil. Klorofil itulah
yang kemudian melakukan proses fotosintesis. Jadi cyanobacteria ketika bernafas, dia menyerap karbon dioksida, mengubahnya menjadi oksigen. Oksigen itulah yang dibutuhkan oleh manusia. Saat ini produksi oksigen terbesar dilakukan oleh tumbuhan. Tumbuhan itu dulu berevolusi dari cyanobacteria. Jadi ketika Bapak Ibu bernafas, Bapak Ibu terhubung, terkoneksi dengan bakteri. Karena prosesnya dulu dimulai dengan bakteri ini. Kalau Bapak Ibu diminta untuk menghirup karbon dioksida selama 1 menit, 10 kali menghirup, saya jamin Bapak Ibu akan kolaps seketika. Tetapi ketika Bapak Ibu menghirup oksigen, Bapak Ibu menghasilkan karbon dioksida. Dan karbon dioksida itu dibutuhkan oleh tanaman, dibutuhkan oleh cyanobacteria. Dan mereka menyuplai Bapak Ibu dengan oksigen. Menyuplai saya juga gitu. Nah, kalau Bapak Ibu memotong pohon, itu berarti Bapak Ibu memotong produsen oksigen. Aneh sekali menurut saya gitu. Kita butuh oksigen untuk hidup, tapi produsennya dipotong, dimatikan. Jadi kita akan perlu memikirkan hal yang lebih serius ya. Tapi ini hanya bisa dipahami oleh Bapak Ibu, para kandidat doktor. Kalau Bapak Ibu bercerita ini kepada para pengambil kebijakan, mereka nggak tahu, yang penting adalah motong pohon untuk melebarkan jalan raya. Nah, bagaimana proses ininya kita belum tahu lagi, proses mengganti produsen oksigen ini. Nah, fotosintesis inilah yang menjadi tulang punggung kehidupan kita. Itu dimulai sejak 2 miliar tahun yang 2 miliar tahun yang lalu. Sejak bakteri kemudian berubah menjadi sel. Ini adalah gambar klorofil yang ada di daun, yang memiliki tugas luar biasa dahsyat untuk menyediakan oksigen bagi Bapak Ibu sekalian. Dan itu gratis. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan atau melakukan perhitungan sederhana saja? Berapa biaya hidup Bapak Ibu sekalian dalam 1 hari? Oksigen saja ya Pak ya. Gimana Pak Bram? Hanya untuk oksigen saja. Monggo silakan kita hitung. Cara paling gampang, monggo Pak, silakan kita diskusi dulu. Pengalaman kemarin itu dengan almarhum ibu itu, dia harus dengan oksigen kita itu kecil nggih. Ukuran yang tabung kecil itu hanya sekian jam. Kita mengisi full sehari hanya untuk kurang lebih sekitar untuk bernapas sekian, membantu saya itu sekitar 4 juta. 4 jam itu kalau tidak salah waktu itu untuk tabung kecil itu sekitar, saya lupa, sekitar 500.000 Pak. 4 jam 500.000 ya. Nah itu mungkin kalau diekwivalensikan 24 jam berarti 6 kalikan 5.
Kalau untuk harga sekarang mungkin lebih ya Pak ya. Jadi waktu itu kita Saya kira begitu. ya. Saya kira begitu. Saya kira waktu itu untuk satu hari 24 jam itu mungkin sekitar 3 juta untuk 24 jam itu hanya untuk oksigen saja. Iya. Kalikan 30 ya mungkin harga 100 juta Pak. Hanya untuk oksigen saja. Hanya untuk oksigen ya. Dan Bapak Ibu sekalian, selain Pak Pram sudah memiliki kesadaran itu berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi apakah Bapak Ibu juga memiliki kesadaran itu ketika berada di dekat pohon, lalu menghirup oksigen yang diproduksi oleh pohon tersebut pada saat pagi hari yang segar, dan Bapak Ibu merasakan bahwa oksigen tersebut gratis? Merasakan Pak. Iya, syukurlah. Saya mau meminta Bapak Ibu melakukan eksperimen ini. Jadi besok pagi, jangan sekarang lah. Besok pagi saja sambil santai begitu, menghirup oksigen di dekat sebuah pohon. Biasanya atau siang hari di dekat sebuah pohon, di bawah bayang-bayang. Oksigen itu yang Bapak Ibu hirup bisa mendinginkan suhu tubuh, karena oksigen kan seger ya, nampak suhu kalor latanya rendah sehingga bisa Betul, Pak. bisa dibayangkan luar biasa sekali. Proses itu untuk bernafas itu dimulai 2,5 miliar tahun yang lalu oleh bakteri. Kita perlu berterima kasih kepada bakteri, dan seringkali kita menyepelekan bakteri, bukan virus loh ya. Kalau COVID ya kita harus hati-hati. Tapi bakteri banyak sekali gunanya. Mungkin Bapak Ibu perlu membaca atau coba aja ditulis di secari kertas, nanti di Google, namanya mikrobioma, MICROBIOMA, mikrobioma. Kalau bahasa Inggris microbiome, terakhir ganti E. Itu adalah koloni sekumpulan bakteri yang tinggal di dalam diri Bapak Ibu, perut, mulut, ketiak, genitalia, kulit, dan itu membantu Bapak Ibu sekalian. Kalau mikrobioma itu dihilangkan, kolaps kita, karena mereka menunjang kehidupan kita. Oke, nah sekarang itu tentang bernafas. Tadi tentang jantung, tentang bernafas, sekarang tentang berpikir. Apakah ada dari Bapak Ibu yang bisa main gitar? Bu Erna bisa main gitar, Bu? Ada Pak. Bukan sakit Pak Zainat. Wah, Kunci C sama B aja Pak. Nikmat aja saya. Pak, tapi nyanyi bisa kan Bu Erna? Nyanyi bisa. Bisa. Oke, baik. Tapi tidak perlu menyanyi sekarang kan? Nggak harus. Nah, ngomong-ngomong, ayam dan lelenya masih ada, Bu? Ini masih digoreng Pak untuk ayamnya, lele beli ya lele. Waduh. Kayaknya kita perlu segera kuliah bersama di rumah Bu Erna ini. Kalau Pak Pram bisa main gitar, Pak Pram? Sedikit bisa Pak. Ada kita. Mas, sedikit bisa. Ya sekelas inilah ya, namanya sekelas apa namanya, Topati atau Dewa Bujana gitu dah. Tahu sekali. Ya setidaknya main gitar. Pak Zainat yang terkenal. Gimana Bu? Yang pemain gitar yang itu loh, suka apa, yang terkenal di YouTube nih, Alibata nih malah. Oh, Alibata, iya Bu, Ya. itu Bagus luar biasa. super keren Bu. Iya betul. Beliau itu tidak bisa membaca not balok, Iya. tidak pernah belajar di kursus
tidak pernah mendapat pendidikan formal musik, main gitar itu ketika beliau menjadi kernek bis, supir truk, tapi bisa seluar biasa itu. Iya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa otak kita memiliki jaringan-jaringan sel yang dapat mengendalikan baik pengetahuan, sense, indera, maupun otot-otot. Pada pemusik, kemampuan sel-sel tersebut jumlahnya jauh lebih banyak karena koordinasi yang dilakukan itu luar biasa dahsyat. Pak Pram dulu ketika belajar gitar pindah chord dari C ke G itu minta ampun ya Pak ya, betul enggak? Lumayan Pak. Lumayan itu. Jadi nyanyi ngejreng C itu, terus penyanyinya sudah lanjut gitu kita masih bingung narik tangan pindah kemana titer satu-satu gitu. Karena koordinasi antara tangan dengan otak itu belum terbentuk. Nah, sel-sel inilah yang kemudian membantu koordinasi. Tentu saja sel-sel tersebut harus dilatih. Dengan latihan terus, maka sel-sel itu jumlahnya makin banyak, koneksinya makin terbentuk, dan kemudian dengan mudah bisa dilakukan. Gampangannya sekarang saya mau tanya, apakah ada dari Bapak Ibu yang tidak bisa berenang? Saya bisa Pak, gaya batu Pak. Walah, kecemplung hilang. Belum hilang ya saya. Iya. Kalau Mbak Isyana bisa berenang? Pak, dasarnya saja. Oh, aku juga sudah bisa. Kalau Mbak Ika bisa? Gimana Pak? Bisa berenang? Ya gaya dada dikombinasikan dengan gaya batu Pak. Oh, begitu nyemplung dada, hilang gitu ya. Kami kirim. Pak Eko bisa Pak berenang? Saya melatih berenang waktu kecemplung sur. Akhirnya trauma. Iya. Saya kecemplung sungai dulu, lalu nekat, pokoknya pikiran saya harus hidup, maka saya bisa berenang. Tiba-tiba saja, satu-satunya cara, ya saya harus menghadapkan hidung saya ke atas. Maka saya bisa gaya punggung, kenanya, dan ternyata saya bisa. Nah, ternyata kalau Bapak Ibu ingin berenang, saya bisa membantu dengan cara mengirimkan e-book, jadi buku elektronik, silakan dibaca. Nanti kalau setelah selesai membaca, mungkin sekali Bapak Ibu bisa berenang. Mungkin loh ya, mau membaca. Namanya tidak begitu cara berenang, cara berlatih berenang. Satu-satunya cara berlatih berenang adalah nyemplung ke kolam dan mulai melakukan latihan koordinasi pernafasan, gerakan tangan, pikiran. Nah, koordinasi ini terbentuk dengan latihan terus-menerus dan otak kita dapat memerintahkan ini. Salah satu pelatih saya dulu mengatakan pikirannya harus tenang. Pikirannya harus dilatih bahwa kalau minum air itu tidak akan membunuh. Tetapi yang membunuh itu kalau panik. Kalau panik terus kita gelagap-gelagap, malah gerakan kita tidak teratur, itulah yang membuat kita kehilangan daya apung dan tenggelam. Dan lalu makin panik, makin lelah.
Nah, untuk mengatur pikiran itu dibutuhkan kemampuan otak yang ini. Nah, otak manusia ini super luar biasa. Karena otak kita yang terkoneksi ini memampukan kita menjadi orang yang sungguh-sungguh manusiawi. Kalau dibuat sequence DNA kita dengan DNA sepupu dekat kita, simpanse, kita itu hanya beda sekitar 2%-an. Tetapi 2% inilah yang membuat kita memiliki palette of being. Keberadaan kita sebagai manusia itu karena DNA kecil ini. Nah, DNA kecil inilah yang membuat kita memiliki kemampuan untuk main. Dan itu berlatih sejak mulai 4 juta tahun yang lalu setelah kita menjadi sungguh-sungguh manusiawi. Berjalan tegak. Ketika kita berjalan tegak, tangan kita tidak lagi digunakan untuk mempertahankan keseimbangan, tetapi mampu digunakan untuk membuat alat, meramu alat. Nah, ketika kita meramu alat, kita membutuhkan energi, lalu kita mengendalikan api. Ketika kita mengendalikan api, kita bisa memasak, dan hasil masakan itu membuat kita memiliki makanan yang matang, yang lebih mudah dicerna. Karena lebih mudah dicerna, lebih banyak waktu buat kita untuk memikirkan hal-hal yang lain selain hanya duduk diam mencerna makanan. Kalau dulu kita sebelum itu makan makanan mentah, dibutuhkan 6-8 jam untuk mencerna makanan, dan kita tidak akan kuat melakukan yang lain. Lalu setelah itu kita punya tenaga untuk berburu lagi. Jadi manusia pada saat itu tidak mengembangkan sapiens, tidak mengembangkan pikiran. Tetapi setelah kita menguasai alat, menguasai api, dapat memasak, kita membentuk namanya society, masyarakat. Lalu kita bisa bertukar pikiran, berdiskusi, memikirkan art, memikirkan alam semesta, dari mana kita berasal, kemana kita akan pergi, apa yang terjadi setelah kehidupan ini. Lalu muncullah society, religious belief, dan kemudian kita membuat tata aturan masyarakat. Maka dari pikiran, jantung, pernafasan, sampai bumi, alam semesta tadi, saya mau menyampaikan takeaway message yang kedua. Everything is connected and this is literally true. Jadi Bapak Ibu terkoneksi dengan bakteri, dan koneksi itu benar, bukan hanya isapan jempol, karena ya memang Bapak Ibu terkoneksi secara langsung. Message yang kedua, pesan yang kedua adalah kita memiliki kesadaran untuk memikirkan keterhubungan kita, koneksi kita dengan seluruh alam semesta. Saya berusaha membantu Bapak Ibu mulai dari sekarang. Ketika berdekatan dengan pohon, Bapak Ibu itu menghirup oksigen yang disediakan dari debu-debu bintang. Dan Bapak Ibu, hemoglobin yang ada mengalir, yang saat ini berdenyut, mengalir ke jari-jari, ke mulut, ke otak, itu juga dari debu-debu bintang. Karena ada Fe-nya, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen.
Nah, itu pesan kedua. Yang ketiga, sekarang problemnya kita menghadapi apa yang disebut dengan natural capital degradation. Jadi manusia hidup berdampingan dengan alam, tetapi lebih senang motong pohon daripada menanam. Lebih senang merusak, mengalihfungsikan lahan untuk kegiatan ekonomis daripada memeliharanya. Kita menghabiskan seluruh potensi laut daripada tetap hidup sustainable. Sehingga cukup banyak batas-batas kehidupan yang sudah terlampaui dan hampir-hampir terlampaui. Biodiversity kita loss. Harimau Sumatera tinggal beberapa gelintir saja. Di lain pihak, climate change sudah sangat mengkhawatirkan. Maka message yang ketiga, kita sebagai manusia dapat mengambil keputusan bagaimana kita akan menggunakan pengetahuan kita untuk membangun masyarakat dan membentuk kehidupan, apakah yang sustainable atau yang tidak. Lalu saya akan menyampaikan ini. Beberapa orang buta mengamati gajah, ada yang mengatakan ini seperti ular, ada yang mengatakan ini seperti tombak, seperti kipas, ada yang seperti kolom atau pilar, ada yang seperti dinding, ada yang seperti tali. Masing-masing dari kita dengan perspektif kita masing-masing memandang sustainability itu sakar PDW itu. Memandang bumi, memandang alam semesta, memandang jalan, memandang pohon, itu tergantung kita. Ada yang mengatakan pohon itu resources, tak pakai untuk kepentingan ini, boleh dipotong, yang terpenting jalannya lebih lebar. Nah, maka kita tidak dapat melihat gambar besarnya. Saya tadi meminta Bapak Ibu untuk melihat gambar besarnya. Biaya hidup kita itu sungguh luar biasa besar, tapi kita memperolehnya dengan gratis. Maka kita tidak memiliki gambar besar kehidupan, karena kita dengan mudah melihat ini, tidak melihat hubungan-hubungan tadi. Kadang-kadang kita melihatnya pokoknya kepentingan ini ya, kepentingan diri sendiri. Maka apa yang tadinya harus dipikirkan hanya kepentingan individu, harus kita pikirkan secara menyeluruh, berpikir sistem. Maka Bapak Ibu, saya harap setelah kuliah ini berakhir, setelah dengan saya, Bapak Ibu menjadi sistem thinker, tidak lagi berpikir hanya parts, bagian-bagian, tetapi menyeluruh. Tidak hanya linear, pokoknya kalau saya potong pohonnya, itunya lebih besar, jalan lebih besar, lebih banyak ekonomi, bisa digunakan macam-macam, bisa dipakai untuk jalan, lebih banyak ekonomi masuk ke perkotaan, dan kemudian keuntungan berlipat ganda, pendapatan asli daerah naik, dan seterusnya. Tetapi kita harus melihat keterhubungan, dan kadang-kadang itu tidak serta-merta linear. Jangan hanya memandang analitik, ini saja dibagi-bagi, tetapi cobalah sintesis secara keseluruhan. Nah, lalu saya pada kesempatan lalu
membantu Bapak Ibu dengan mencoba memikirkan sistem modelnya. Kalau kita mengetahui hanya suatu gejala, what is happening, cobalah tanyakan terus-menerus supaya Bapak Ibu menemukan patternnya, polanya, menemukan strukturnya, bagaimana ini saling mempengaruhi dengan itu. Dan yang terakhir, bagaimana mental model para pelakunya. Dengan demikian Bapak Ibu bisa melihat solusinya itu dari yang paling dalam, transformatif, adaptif, prediktif, antisipatif, sampai kemudian yang reaktif. Tentu saja kalau kejadiannya adalah kecelakaan, bencana alam, jangan berpikir mental modelnya, tetapi berpikirlah tentang what is happening dan react as quick as possible. Tetapi kalau proses recovery terus-menerus, cobalah untuk memikirkan juga mental model apa yang bisa ditransformasi. Demikian wrap up yang bisa saya sampaikan. Ada 3 pesan yang sudah saya berikan. Semoga ini menjadi bekal Bapak Ibu untuk bertransformasi menjadi system thinker dan kemudian bisa mengambil keputusan bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu lakukan itu punya efek, punya hubungan, punya pengaruh terhadap aspek-aspek lain, dan Bapak Ibu juga dipengaruhi oleh aspek-aspek lain. Oke, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu selalu menjadi manusia yang merdeka, artinya dapat memikirkan dengan sungguh-sungguh bahwa saya bisa mengambil keputusan untuk hidup sustainable atau tidak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Kita bertemu di lain kesempatan pada gelombang ini. Apakah ada diskusi sebelum frekuensi radio siaran ini saya putus? Mungkin juga sudah mulai perlu dipikirkan ada saat-saat untuk berkumpul di rumah karena mati ayam dan lele. Itu semua ini. Tapi Pak Eko mungkin dari Sorong Manokwari ya terbang hanya untuk sekedar lele ya, lumayan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada diskusi lagi, saya sampai segini. Saya doakan Bapak Ibu tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera, dan bahagia. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Terima kasih. Pak Senat, saya Aduh, wes lunga. gila.